Oke, selamat pagi semuanya. Ini yang masih belum nyalakan. Pak mau nanya itu yang Bapak kirimin nilai mat wajib apa yang seminat? Ada dua-duanya kan? Ada dua file kan yang saya kirim ya? Oke, Annabelle Analyst? Oh, iya. Belum? Oke. Ya, sambil nunggu Annabelle Analyst. Oke, selamat pagi semuanya. Ini hadir semua ya? Oke. Saya ada kirim dua file nilai analisis hasil kemarin. Bisa kalian lihat. Jadi ada mat wajib sama mat minat di situ. Nilainya bisa dilihat. Mat wajib, kalau saya lihat sih ya oke lah ya. Yang 75 ya udahlah, tuntas itu kan. Berarti masih ada beberapa yang belum tuntas. Itu kendalanya kenapa? Yang Pak, 7, saya izin toilet ya Pak. ya, yang 75 otomatis selamat ya. Oke. Untuk yang mat minat, kalian udah lihat kan hasilnya? Sudah, Pak. Ya, kalau mat minat eh, itu kayak Annabelle kan dia 7477, pembulatan 75 ya. Saya anggap tuntas. Eh, yang masih belum tuntas lebih banyak daripada yang mat wajib. Itu memang secara tingkat kesulitan dimensi 3 ini ya sulit gitu. Ini mau bahas yang mana dulu deh? Rencananya hari Senin yang jam pertama pagi itu saya mau minta jamnya Bunop, jamnya fisika untuk saya pakai buat mat minat. Di Marvel 7585 otomatis lolos, Fadli lolos. Ya, yang lolos tidak begitu banyak. Ini kira-kira gimana baiknya nih? Marvel, ada Marvel? Iya, Pak. Waktu yang minat yang menjodohkan itu kamu nggak isi atau bagaimana ya? Nggak cukup waktunya, Pak. Oh ya, oke. Mari kita diskusikan, kita bahas. Ini yang minat sih yang lolos 4 orang, ya memang ini sulit sih. Oke. Mau yang mana dulu? Silakan. Minat. Minat dulu Pak. Ya, minat dulu ya. Itu kendalanya apa nih? Waktunya kurang, soalnya terlalu sulit, atau kalian bingung gambarnya misalnya gimana gitu? Waktunya Pak. Soalnya, Pak. Ya secara cuma saya agak menarik, kan saya udah kasih itu ya, kasih instruksi ya, yang jawaban pakai desimal. Ini kira-kira
Kenapa masih ditulis akar begitu, Gracia? Ada Gracia? Ya Pak, aku baru sadar pas sudah selesai ulangan. Ya. Ya, mungkin kalau yang saya sebisa mungkin misalnya kalau untuk yang begitu memberikan instruksi ya, jadi tidak menimbulkan pertanyaan itu ya, jadi nanti ya bisa lebih detail ya, mungkin kelewatan aja Gracia nggak kebaca. Ntar dulu, saya mau dengar dulu dari kalian, kendalanya apa nih? Soalnya susah. Terus? Waktunya kurang. Waktunya kurang. Ada lagi? Ada lagi? Waktunya Ya, waktunya. Begini. Oke. Raquela mungkin kendalanya kenapa Raquela? Raquela, halo? Ya Pak, waktunya tiba mati, jadi ada yang kosong. Udah keburu habis. Ya, oke. Yang menjadi bahan ulangan PAT nanti kan otomatis kalau yang wajib itu yang fungsi kemarin kan ada tuh ya, yang kita udah ulangan sama trigonometri ya. Trigonometrinya nanti lihat aja sampai yang aturan sin, aturan cos, sedikit banyak kalian sudah pakai di mat minat. Kemudian yang mat minat berarti vektor dan dimensi 3. Saya masih proses penyusunan. Rencana saya sih 50% 50% ya, maksudnya. Jadi misalnya fungsi, kan matematika 35 soal, berarti fungsinya 17 soal, trigonometrinya 18 soal. Rencana saya begitu. Kalau yang minat, vektornya 17 soal, dimensi 3-nya 18 soal. Itu besok kan kalau PAT kan durasinya 120 menit ya. Gimana kira-kira? Oke segitu? Saya menawarkan kalian. Atau vektornya 20, dimensi 3-nya 15. Ya bisa aja nanti saya menyesuaikan lagi. itu waktunya tadi berapa lama? 120 menit lah kalau PAT. 2 jam. Boleh tolong dikurangin soal. Nggak bisa, itu udah standar 35 soal mah. Matematika 35 soal itu udah standar ya, nggak bisa jadi 30, nggak bisa jadi 25 gitu. Kalau mata pelajaran fisika, kimia, biologi 40, pelajaran yang lain itu 45 kan, itu memang udah standar ya. Kalau soalnya dikurangin nggak mungkin. Ya perkiraan apa ya, butir soalnya juga kan disesuaikan. Ini gimana? Oke nggak? Kalau misalnya paru-paru misalnya yang, tapi kan yang apa dimensi 3 juga ada teori ya sebenarnya. Ya kita coba dulu lah ya. Kita lihat yang dimensi 3 kemarin. Sebentar, saya share screen. Udah muncul di tempat kalian? Udah muncul? Udah Pak. Ya. Misalnya nomor 1. Ini tahu dong. Ini kan jawabannya nggak perlu pakai waktu lama. Jawabannya mana? Berikut ini yang bukan merupakan hubungan kedudukan pada dua buah garis dalam ruang, yaitu Saling bersinggungan. ya, ini kayak gini kan jawabannya nggak perlu pakai waktu lama ya, cepet langsung ketahuan gitu jawabannya. Ini, nah ini kayaknya kalian agak keder. Kubus ABCD, pernyataan-pernyataan berikut. Kalau tegak lurus artinya apa? Kalau tegak lurus artinya apa ya? Bentuk sudut 90 derajat. Ya, membentuk sudut 90 derajat kan. Kita lihat coba ya. Misalnya kubus.
Pernyataan 1 dulu ya. Ini untuk pernyataan 1. Pernyataan 1. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, AG tegak lurus dengan garis BD. Bener atau salah? AG ini diagonal ruang ya. Tegak lurus dengan BD. Ini hubungan garisnya mereka saling apa nih, AG sama BD? Bersilangan. Nah, dia tegak lurus nggak nih? Enggak. BD-nya itu bisa digeser ya. Kalau bicara tegak lurus kan berarti bicara tentang sudut ya. Kalau bersilangan berarti garisnya ini bisa digeser. BD itu kita geser kemana biar ketemu sama AG? Nyambung nggak yang saya maksud? Saya omongin ngerti nggak? Kurang ngerti. Ini kan AG sama BD kan bersilangan kan? Ya, Pak. Tapi pada suatu garis yang bersilangan itu bisa kita cari nih sudutnya bagaimana gitu loh. Besarnya berapa, dia tegak lurus atau enggak, membentuk berapa derajat. Caranya kita menggeser salah satu garisnya ini sehingga dia sebagai perwakilan yang berpotongan gitu loh. Misalnya BD ini saya gesernya ke, kan BD ini pada BDHF kan? Ya. Oke. Berarti dia juga di tengah-tengah sini kan? Nih, kalau saya tarik. Oh gitu tegak lurus ini. Nah, tegak lurus atau enggak? Kita lihat aja. Iya. Iya. Misalnya perpotongannya titik O ya, kita namain di sini nih. Nah, kalian lihat aja misalnya GOF ini segitiganya siku-siku enggak? Yes, pasti. Yakin? GOF siku-siku enggak? Coba ya. OF berapa? OF berapa OF? Panjang OF. Ini nggak tahu nih, misalin aja misalnya panjangnya 4 cm. Biar enak. Atau berapa, 8 atau berapa lah. Jangan 1, kan 1 nanti jadi pecahan. OF berapa? 2 kali 2. 2 kali. Oke. OG berapa? 2 kali 3. 2 akar 3. Sekarang nyari GF. Itu kayaknya bukan F deh, Pak. Hah? F kan titik yang di atas. Kalau OF... Oh iya, bukan. Sorry. Iya. Ini lupa dikasih nama tadi. Ini misalnya B aksen lah ya. Ini D aksen gitu ya. Kita geser. Lupa dikasih nama. Berarti tadi B aksen ya. B aksen. Yang ini bener tadi OG. Sekarang B aksen G berapa? Kita jangan lihatnya dari segitiga GO aksen B. Tapi coba nyari GB aksennya itu dari bentuk yang lain. Misalnya saya pakai yang ini nih. Ini F, ini B aksen, ini G. BF berapa BF? B aksen F? 2. 2. F, G? G 4. 4. Berarti B aksen G-nya ini? 2 kali. 20. 2 akar 5. 2 akar 5 ya? Nah, ini 2 akar 5. Berarti pada segitiga itu memenuhi nggak? Dia siku-siku nggak? Dia ini siku-siku nggak? BOG aksen nih. Oh itu tahu dari mana sih? Ya ini dilihat aja. Siku. Ini dilihat ini aja, Pitagoras nggak? Enggak ya? Pitagoras nggak?
Apakah OB aksen kuadrat ditambah OG kuadrat sama dengan B aksen G kuadrat? Memenuhi nggak? 8 tambah 12, 20. Cocok kan? Ya cocok, Pak. Berarti ini tegak lurus ya, benar. Ntar dulu, ini saya ngejelasinnya terlalu ribet atau bagaimana? Pasti, Pak. Yang lain gimana yang lain? Sekarang yang kedua ya, BE sama DF. BE sama DF hubungannya apa? BE sama DF apa hubungannya? Kesilangan. A, B, C, D, E, F, G, H. BE sama DF. Bersilangan, Pak. BE yang ini, depan. DF, diagonal ruang ya. Ini mirip nggak kayak tadi? Berarti BE-nya saya geser ke sini kan ya? Kalau dipindahin bisa tegak. Ini B aksen, E aksen. Ini kan ya? Potong juga kan? Tegak lurus nggak? Tegak lurus dong. Nanti kalau ini misal dihitung aja, ini misalnya O. Berarti kalian bisa cari yang pakai segitiga E, O, F aksen nih. E aksen, O, F. Dah. Mirip kan hitungannya sama kayak tadi. Bentuknya cuma dia di sisi atas aja. Tadi kan di sisi kanan. Yang ketiga gimana? AG, BG. AG sama BG gimana hubungannya? Berpotongan. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini yang pernyataan 2 nih ya. Tadi ini yang pernyataan 3. AG, BG. AG, diagonal ruang. BG, diagonal sisi. Dia saling apa? Potongan. Berpotongannya di mana? G. G, Pak. Di G. Ini tegak lurus gak dia? Iya. Enggak. Kan berpotongannya di mari kan? Di sudut ini kan? Yap. Tegak lurus gak? Enggak dong. Yang enggak. Bingung kan? Bukan lihat di B-nya ya, tapi lihat di G-nya, kan dia ketemu di G. Dia ketemunya di mana? Kalau tadi ini kan ketemunya di O, di sini kan ketemunya di O gitu loh. Oh, oke. Kalau AG sama BG kan ketemunya di G kan? Udah dia nggak tegak lurus. Yang keempat, DG sama HB. Berapa? Ya. Kenapa? Oh. Kayaknya. Oh, iya. Kenapa? Iya. Tegak lurus. Ntar dulu, saya lagi bikin kubus ya, ntar dulu belum bahas. Sabar. Dia minta apa? DG, berarti di belakang ya. DG sama HB. Berarti gimana? DG-nya kita geser juga kan ke tengah sini ya? Di aksen. Gitu ya? Temuin di tengah-tengah lagi kan? Bisa sambil dibayangin? Berarti ini tegak lurus lagi ya?
Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. Ini kalau kalian jawabannya dibahas, jangan hafalin jawaban ya. Karena pernyataan kan bisa saya ganti kalau di soal-soal berikutnya. Oh, ini kalau soal ini jawabannya ini, kalau ini jawabannya ini. Nggak kayak gitu cara mainnya ya. Kalian harus tahu analisisnya. Pernyataan kan bisa saya ganti-ganti. Oke, Pak, boleh ke toilet, Pak? boleh silakan. Yang lain ada yang mau tanya? Oke. Ini gimana? Jawabannya apa nih? P merupakan bidang alas. Misalnya kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. P merupakan pusat bidang alas. Berarti yang di bawah sini, ini titik P gitu ya. Perpotongan antara bidang ACGE dengan BDG. ACGE, ini berarti ini ACGE. Dengan bidang BDG. Jawabannya apa nih? BDG ini dong. Jadi perpotongannya apa? Garis Oh, GP ya. Bisa kelihatan kan? Ini dong. Dah. Yang ini gimana? Nomor 4 sih banyak yang benar. Siapa tahu saya salah kunci kan? Bisa aja. Berarti tadi jawabannya apa? B. Nomor 2 D. Betul. 1 E. E, D, B. Nomor 4 F ke AH. Berarti ini gimana? Ini kan soal-soal klasik ya, udah yang hampir pasti ada. Paling panjangnya doang yang diganti. Ini panjang rusuknya berapa? tidak. C, D, E, F, G, H. Dia minta dari F ke AH. Ini AH, ini F. Kalau F ke AH, Dia segitiga itu, siklus. dia segitiga apa? Sama sisi. Sama sisi. Sama sisi. AF berapa? 3/2. Akar 2 semuanya. 3 akar 2, 3 akar 2, 3 akar 2. Kalau sama sisi siku-siku nggak? Ya nggak mungkin lah ya, semuanya 60 derajat kan. Kalau siku-siku sama kaki ada, nggak ada itu segitiga siku-siku sama sisi. Oke? Berarti kalau mau mencari jaraknya ini, tinggal bagi 2 kan? Variasi. Separuh-separuhnya ya. Berarti nyari X-nya, akar dari 3 akar 2 dikuadratin, dikurang 3/2 akar 2 dikuadratin. Hasilnya 3/2 akar 6 ya. Saya udah pernah bilang ya, kalau segitiganya masih segitiga yang istimewa, maksudnya segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi, ya pakai aja Pitagoras, enak. Nomor 5, E ke FD. Ini juga soal-soal klasik nih, yang udah hampir pasti ada setiap kali kalau ada tes tentang dimensi 3 gitu.
Paling panjangnya doang aja yang dibeda atau titiknya yang digeser, tapi cara menghitungnya tetap sama. A, B, C, D, F, G, H. E ke FD. E, FD. Berarti kalau kita hubungkan, EFD itu segitiga apa? Empat. EFD ini segitiga apa? Siku-siku. Siku-siku di mana? Di Iya. Itu kan ya? EF berapa? 8. 8. ED 8 akar 2. 8 akar 2. FD 8 akar 3. bisa mencari jaraknya? Pakai apa? Luas. Luas ya. Setengah kali 8 akar 3 dikali X sama dengan setengah dikali 8 dikali 8 akar 2. Ya. Dapat berapa X-nya? Per 3 akar 6 ya. Yang kayak gini tuh udah pasti hampir ada. Ini udah nggak boleh salah lagi nih kalau nanti ada keluar lagi. Paling angkanya atau titiknya misalnya diganti. Misalnya jarak dari G ke FD atau dari F ke HB gitu misalnya. Kan sama aja. Pakainya siku-siku juga, pakai luas. Oke, yang lain gimana, aman? Aman. Gimana? 5 segi 4 beraturan. T, A, B, C, D. Panjang rusuk alas 6 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 6 akar 2, maka jarak dari A ke TC adalah 5 segi 4. T, A, B, C, D. Rusuk alas, berarti ini ya. Rusuk tegak, berarti ini. Maka jarak dari A ke TC, berarti tinggal A, T, C, gitu kan? AT berapa? 6 Akar 2. Akar 2. AC berapa? 6 akar Akar 2. TC berapa? 6 akar 6 akar 2 ya. Ini angkanya udah saya buat enak-enak nih. Ini segitiga sisi. sama sisi. Berarti ini X ya. Berarti tengah-tengahnya dong. Kalau dia sama sisi, berarti pasti dia sama kaki dan dia ke tengah-tengah. Berarti X-nya dapetnya berapa? Akar 6 akar 2 akar 2 di yang akar 2. Jawabannya berapa? Bisa langsung? Berapa? Akar 54 jadi 3 akar 2. Ya. Bisa ya? 7. 5 segi 4 beraturan. Jarak D ke TB. Mirip. Atau kalian nggak bisa ngegambar bangunnya, jadi ngelihatnya kagak oke. P, A, B, C, D. Tusuk AB 8. Ini juga 8.
TC 12. Jarak D ke TB. Berarti D, TB. Kita mau cari. DT berapa? 12. 12. DB berapa? 8 akar 2. 8 akar 2. TB? 12. 12. Ini gimana kita carinya? Oke. Luas. Ya, kita butuh, kita putar dulu gini ya. Kita balikin itu ya, segitiganya. Ini T, D, B gitu kan. Ini 12, ini 12, ini 8 akar 2. Ini kita cari dulu ini ya. Y misalnya. Y-nya berapa nih? 4 akar 2 kan. Berarti 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Berapa tuh? 4 akar 7. 4 akar Katakan 7 ya. Berarti kalau mau cari luas, setengah kali 12 kali X sama dengan setengah kali 8 akar 2 kali 4 akar 7. Gitu dong. Oke. Berapa? 3 ya. Berarti X sama dengan 8/3 akar. Aman? 8. Yang salah lumayan banyak. Apakah salah kunci? Kita lihat. Ini berat ya? Iya, Pak. ya Pak, ini lama di sini. Ya kalian kalau ada soal yang susah ya diatur waktunya lah ya kan. Kalau stuck di satu soal yang lama dan kerepotan, agak repot juga. Nggak cukup nanti waktunya. Salah strategi ininya. Coba nih yang jawab bener nih. Gimana nih caranya nih? A, B, C, D, E, F, G, H. Dia bilang apa? Tusuknya 4. Titik P pada EF sehingga EP banding PF 1/3. Berarti F-nya lebih P-nya lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke E atau lebih dekat ke F? Ya. Berarti di sini titik P ya berapa senti? 1. EP ini 1 senti ya. Berarti ini 1, PF-nya 3 gitu ya. Iya. Terus dia bilang titik Q dan R berturut-turut terletak pada pertengahan AB dan AD. Berarti ini ada Q. Di sini ada R. Tengah-tengah ya. Jarak P ke garis RQ adalah mana nih? Coba yang jawabnya bener. 2/2. Gimana? 2/2. 2 akar 2. Enggak lah, enggak gitu cara mainnya. Ntar dulu, saya nyebut pen saya dulu nih. Wacomnya tenggelam. Gimana? Yang jawabnya benar, lagi beruntung atau ngitung? Pak, saya boleh ke toilet? Ya, silakan.
Cari jarak Q ke R, Q ke P-nya, kurang ngerti. Q ke P. Q ke P mah gampang. Eh, Ini Q ke P sih nggak masalah. Ini berarti nih kalau saya tarik begini nih, ngerti nggak? Ini misalnya saya kasih nama titik X. Berarti ini 1:3 juga kan? ya. Oke. Berarti itu kalau saya hubungkan yang P, PQRX, kurang miring. Pasti di ya. Ya. PQRX kurang lebih kalau saya hubungkan jadi begini kan. Ini P, kok P. Ini Q, R, ini P, ini X. Nyambung nggak? Nyambung. Jaraknya berarti tegak lurusnya yang ini dong. Oke. Oke, aman? Iya, Pak. Ini kalau misalnya saya perpanjang, pasti akan motong di satu titik di atas kan? Misalnya titik Y. Ini segitiga yang terbentuk segitiga sebangun nggak? Zaman SMP. Ini kalau mau cari PQ berarti kan kita potong begini kan. P-nya saya turunin ke bawah. Tadi ini nih. Nih. Di sini nih, P aksen. Ini P aksen. Ini Q. Ini P-nya nih. Berarti P aksen Q-nya ini kan 1. Ini 4 kan. Berarti PQ-nya akar 17, betul? Ini akar 17. Oke, aman? Nah, RQ berapa RQ? Dua akar. dua kali. Ya, berarti ini A, ini Q, ini R kan? Ini 2, ini 2. Berarti RQ-nya 2 akar 2 kan? Udah. Kalau mau nyari PX berapa? Ini E, Satu akar. P, ini X. Ini 1, 1. Berarti ini akar 2. PX-nya akar 2 kan? Sampai sini oke nggak? Kalau kalian melihat yang ini sebagai segitiga sebangun, berarti kalian bisa melihat PY ini adalah akar 17 juga nih. Ini kan 1:2 kan? Segitiga YPX dengan segitiga YQR. Ini kalau kalian mau ngeliat sebangunan, berarti nanti kalian cari nih tingginya berapa nih? Kalian cari tinggi yang ini nih. Nih. Cari ya ini Q, ini Y. Misalnya di sini kasih nama M deh.
Berarti ini kan 2 akar 17. Yang ini akar 2. Berarti nanti kalian bisa dapat tingginya ini nih, YM. Berarti jaraknya dari P ke QR adalah setengahnya dari YM. Itu kalau mau lihat yang sebagai segitiga sebangun. Kalau mau lihat yang sebagai trapesium aja boleh nggak? Ya boleh aja nih, begini kan. Dia trapesiumnya sama kaki kan. Ini akar 2. Ini 2 akar 2. Ini akar 17. Berarti ini kalau saya potong begini, berarti ini berapa nih yang pojokannya? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Nyambung nggak? Berarti ini nyarinya berapa? Gitu loh. Pakai Pitagoras lagi mau langsung ya boleh. Berarti akar 17 dikuadratin dikurang setengah akar 2 dikuadratin. Nah, ini juga boleh dapat. Kalau mau nyari ini berarti YM. YM berapa nih? Dua akar 17, berarti 17 kali 4. Berapa? Enam 68 ya. 68 dikurang 2. Berarti ini akar 66. Nah, YM kalian tahu ini akar 66, berarti otomatis jarak dari jarak P ke QR itu setengahnya YM kan? Setengah akar 66. Ini oke. Kalau kalian mau jabarin ini, boleh nggak? Boleh, sama aja kok hasilnya pasti akan dapetnya setengah akar 66. Ya, ini memang agak sulit. Butuh pengetahuan sebelumnya yang lumayan. Gimana, Anabel? Analis? Aman? Atau masih bingung? Tidak terima? Boleh kita diskusikan? Cara saya beda tapi jawabannya sama, Pak. Gimana caranya? Saya pakai gambar dulu segitiga PRQ-nya, terus pakai proyeksi. Nah, betul. Itu bisa juga. Proyeksi kan udah pernah dibahas ya. Berarti kan cari PQ, cari PR, baru menggunakan dalil proyeksi. Boleh juga nggak? Boleh. Nah, ini yang lebih jauh lagi, ya bisa juga. Jadi banyak cara, hasilnya pasti akan tetap sama. Ya? Aman, aman? 9 nih mana? Aduh, kalau ada yang banding-banding pusing kepala saya. Gitu ya. Ini saya sampai jam berapa ngomong-ngomong? 11.45. Ya, masih ada. 9 di mana? Saya nggak ngerti kok. Gambar dulu aja lah ya. T, A, B, C, D. Tusuk alas 8. Tusuk tegak 4 akar 6. P pada ruas garis AC, sehingga AP banding AC 3:4. Kira-kira P-nya dekat ke mana? Ya, AP banding AC ya. Lebih dekat Pak. Ya, berarti kan sebenarnya 3:1 kan ya? Kalau AP banding PC berarti 3:1, oke? Berarti AP berapa nih? Nah, akar 2, PC 2 akar 2, gitu kan ya? Ya, yang ditanya panjang garis TP. Berarti nyari TP gimana? Kalian butuh cari? Ini dulu kan? Cari tinggi 5C ya? Ini O misalnya. Kalau tinggi 5C udah tahu kan segitiga TOP itu segitiga siku-siku kan?
Berarti kan ini kalian butuh ini nih. Ini T, ini O, ini P kan? Ini siku-siku kan? OP udah tahu dong. 2 akar 2. Itu ya? Udah. TO berapa? TO mau nyari pakai apa? Oh, saya mau pakai segitiga yang ini aja nih. Ini T, ini O, ini C. TC 4 akar 6, OC 4 akar 2. Berarti TO berapa? 8. Berapa, Marvel? 8. Ya, 8. Oh, TO udah tahu nih, 8. Bisa nggak nyari TP? Berarti akar 64 tambah 8 ya? 72 kan? 36 kali 2 ya? Itu 6 akar 2. Begitu saja. Kalau itu OP ke PC itu sama kan gitu ya, panjang. Ya, awalnya kalau OC itu kan dia tengah-tengah dari AC kan? O itu tengah-tengahnya AC kan? Iya. Kan kita udah tahu tadi PC-nya 2 akar 2, berarti OP-nya ya 2 akar 2 juga gitu kan? Karena kebetulan sama, tapi kan tergantung kasus ya. Intinya O itu adalah titik tengah dari AC dulu nih. Sembilan ya, 9 ya. Yang baik salah nomor 8 tadi. 9, oke. 10. Dan ini lanjut. Ini nggak sulit sebenarnya. Kalau yang tadi ini sulit, yang ini nggak sulit. 10. P ke AG. Kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, F, G, H. P merupakan titik potong diagonal bidang EFGH. Berarti P ada di atas ya. Jarak P ke garis AG. Wah, ini udah pernah dong. PAG ngeliatnya sebagai segitiga apa nih? Saya ngeliatnya sebagai segitiga tumpul aja ya. Ini P, ini G, ini A. Gitu kan? Kita mau cari P ke... Bos. Ya, kita mau cari ini kan X kan. AG berapa? Kalau panjang rusuknya 8, berarti 8 akar 3. GP 4 akar 2. Kita tahu ini tingginya, berarti ini E kan sebenarnya kan. Ini 8. 8. Berarti makin luas ya, setengah kali 8 akar 3 dikali X sama dengan setengah kali 4 akar 2 kali 8. Set, 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 set. Berarti X sama dengan 4/3 akar 6. Oke, aman? Ini gimana? 11 lumayan, yang salah. Diketahui kubus. A, B, C, D,
GH. Panjang rusuk 4. BG dan garis CF berpotongan di titik P. Berarti P-nya ada di sisi kanan ya. BG sama CF. Berpotongan di P. Jika Q pada garis AB, sehingga AQ sama dengan QB. Berarti Q titik tengah ya. Maka jarak titik P ke garis EQ adalah gimana nih? Gimana? Pakai apa? Halo? Ya, saya mau cari PQ-nya apa sih? P ke EQ ya. EQ bisa cari nggak? Berarti ini 2, ini 4 kan? Oh, Berapa? bisa jadi 2, 2 akar 2 akar 5. Cari EP sama EQ-nya gimana? Kalau nyari EQ, kalau nyari PQ, jadinya P-nya ini saya tarik begini nih. Ke bawah, ke atas. Kalau mau nyari yang bawah, berarti ini dong. Ini mau kasih nama apa nih misalnya? Ini M, ini N. Itu M-nya di tengah-tengah BC. Iyalah. N-nya juga. Iya, kan P itu di pusat bidang yang BCFG kan? Berarti dia jatuhnya juga tengah-tengah dong. Oke. Berarti bongkar lagi. Segitiganya apa nih? Kalau mau cari PQ. Berarti PQM kan? Siku-siku kan dia? Ini M, ini P, ini Q kan? PM berapa? Setengahnya berarti 2. MQ berapa? 2, 2. Berarti ini 2 akar 2. Berarti PQ berapa? 2 akar 3. 2 akar 3. Oh, PQ dapat nih 2 akar 3. Kalau mau cari PE gimana? Ya, saya hubungkan aja ini lagi. Nih. Itu kan ya? Segitiga gini kan? P, N, E. NP 2. EN EN berapa? 2 akar 5 ya? Berarti EP 2 akar 6 ya? Berarti ini EP-nya 2 akar 6. Ini segitiga apa? Siku-siku nggak? Sama kaki nggak? Sama sisi mau udah pasti bukan. Ya, kalau yang ini udah mau nggak mau harus pakai proyeksi ya. Kan kita mau cari ini ya. Saya mau cari mana dulu? Cari ini ya dulu nih. Y. Berarti kalau nyari Y, masih ingat yang mengapit ya? 2 akar 6 dikuadratin.
Halo? 20 24 ditambah tambah 20 20 dikurang 12. 12 per 24 akan 2 kali 5 gitu ya? Berarti berapa nih? 32 bagi 4. Berarti 8 per 8 per 5. 8 per 5 akar 8 per 5 akar 5. Oke. Berarti kalau mau nyari X-nya, akar dari 2 akar 6 dikuadratin, dikurang 8 per 5 akar 5 dikuadratin gitu ya? Hasilnya? Akar, berarti 24 dikurang 320 per 25 ya? 24 kali 25 dikurang 320. 600 dikurang 320. 280 per 56 280 per 25 ya? 280 itu 4 kali 70. Berarti 2 per 5 akar 70. 2 per 5 akar 70. Jawabannya D. Oke. Yang saya kasih agak susah sih 2 soal ini. Yang ini sampai yang tadi sih. Itu aja. Yang lainnya harusnya oke sih. Nah, ini saya udah kasih instruksi ya. Jawaban hingga 2 tempat desimal dan gunakan tanda koma untuk desimal. Gimana? Oke. Kayaknya waktunya udah gak cukup ya? Cukup gak sih? Masih. 38. Oke. Ini begini. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 8. K merupakan titik tengah rusuk AB. Ini ada titik K. K ke HC. Ini gimana? K ke HC. HC-nya berapa? 8 akar 2. 8 akar 2. KH berapa? Mau nyari KH gitu. Kalau KC gampang lah ya. KC berapa KC? Jadi ini 4 dong. KC 64 tambah 16 ya. Akar 80 ya. 4 akar 5. Kalau mau nyari KH, Dua belas. dari mana? 80. 64. Pakai segitiga HEK ya. HE 8, EK 4 akar 5 ya. Berarti KH 60 64 ditambah 80. 144 berarti 12. Oke. Berarti ini 12. Nyari ini gimana? pakai proyeksi. Ini segitiga apa? Siku. Siku-siku? Siku tahu
Masa siku-siku? Sembarang dong. Nah, Barang ya? Berarti pakai proyeksi lagi Iya. dong? Iya. Berarti bisa mau cari mana? Saya cari ini, cari Y-nya dulu nih. Y-nya gimana? 144 ditambah 128 dikurang 80 ya? Per 2 kali 8 akar 2. Berapa tuh? Satu 192 ya? 192 bagi 16. 12 per akar 2. Berarti ini 6 akar 2. Berarti kalau mau nyari X, akar dari 12 kuadrat kurang 6 akar 2 dikuadratin ya. Hasilnya berapa tuh? akar 72. Akar 72. Ya. Berarti akar 72 berapa tuh? 6 akar 2. Akar 2. Nah, dia kan minta desimal kan? Berarti 6 dikali 1,41. 1,41. Hasilnya 8,26 ya? 8,46 atau 8,26? 8,46. Oke. Itu pada bisa dapat angka-angkanya termasuk ajaib. Yang paling ajaib yang dapatnya 72 nih siapa nih? Jennifer. Oke. Ini dikasih tahu nih, Ini artinya bakalan dipakai ya. Oke. Kayak gitu loh. Kan ada ini kenapa sih kasih tahu ya pasti akan dipakai gitu. Bukan cuma sebagai hiasan ya. Kalau misalnya seandainya jawabannya dapatnya 3 akar 6. Berarti gimana cara ngitungnya? 3 akar 6. 3 kali 1,41 kali 1,4. Ya, tapi sih saya nggak sampai sebegitunya sih. Biasanya sih saya kasih yang diperlukan, tapi nggak mungkin cuma 1 biji nih. Biasanya mungkin bisa 2, bisa 3 gitu. Nah, tergantung lah kalian pakai yang mana. Misalnya akar 2, akar 3, akar 5. Kan bisa aja tuh. Yang mana kalian hitungnya. Nah, itu nanti yang kalian pakai. Angkanya udah dikondisikan kok sebenarnya. Bagus-bagus. Angkanya saya udah ya lumayan. Habis ya? Ini juga ini dan ini nih. Wah. Marvel yang nggak kejawab yang mana ya? Ini kalau salah 15 ya. Karena ini. Ini kalian bisa lihat sih sebenarnya jawabannya apa. AG ya itu kan ya kelihatan yang benar, yang salah kan warnanya hijau kan. Kalau benar. Kalau yang salah ya warnanya merah tuh. Misalnya di AG dan DH berarti salah, benar, salah kayak gitu. Nomor 15-nya misalnya itu apa? Oh, ini terletak pada, tidak terletak pada, saling bersilangan, sejajar, berpotongan. Itu kan kalian bisa jawab, bisa lihat dari itunya ya. Yang ini juga yang nomor 13. Ya udahlah, taruh aja lah ya, masih ada ketemu lagi. Oke. Kira-kira begitu? Pak, saya mau tanya, Pak. Ah. Ini di kunci jawabannya saya salah 4 nomor, Enlist salah 6 nomor, tapi kenapa nilai saya lebih rendah ya, Pak? Dilihat itunya. Poinnya ya. Kalau yang nomor 1 sampai 13 itu poinnya 6,5. Nomor 1 sampai 13 poinnya itu 6,5.
Yang 14 sampai 23 itu poinnya satu nomor itu 1,55. Coba ya, 6,5 dikali 13 itu kan totalnya 84,5. Itu kan ada 10, berarti sisanya tuh 1,55 dikali 5. Besar. Saya coba ini ya. Itu ada di scoringnya. Bentar. Saya kemarin ada kirim ke Seraldi. Ya, scoringnya gini ya. Yang 1 sampai 13 itu 6,5. Yang sisanya itu 1,55. Jadi kalau kalian bener poinnya 1,55. Ya kalau 55-nya bener ya tinggal dikali aja. 1,55 dikali 5. Nanti dianalisis aja. Kalau mau itu dilihat aja, dihitung ya. Itu penjelasannya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Sementara ini sih kayaknya saya masih aman semua ya, kuncinya masih benar semua ya. Cocok gitu. Dari yang kita bahas tadi, kelihatan jawabannya kan. Kalau Annabelle, dia benarnya lebih banyak karena dia di yang nomor-nomor akhir benernya banyak tuh. Ya kan ya, kelihatan kan hijau-hijaunya, tapi kan poinnya nggak terlalu signifikan bedanya. Dihitung aja. Itu Marvel kosong, nggak kejawab yang terakhir. Oke. Besok Senin saya minta jamnya Bunov. Jadi minggu depan secara teknis kita ketemu 3 kali, Senin, Selasa, dan Kamis. Itu tolong dimaksimalkan. Jadi untuk persiapan PAT, sekarang yang jadi masalah, ini siapa yang hilang nih satu orang? Jennifer ada? Jennifer? Ada. Siapa yang hilang? Jacqueline, Pak, kayaknya. Jacqueline. Wifi-nya jelek katanya. Oke. Ya udah. Ya, jadi tolong diperhatikan kalau mengerjakan ya diatur juga waktunya. Beberapa memang harus ditinggalkan, beberapa memang harus diusahakan maksimal. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan aja ditanyakan masalah nilai. Nanti untuk yang mat wajib kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini cukup dulu. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Masih, Pak.